Shalom Aleichem Bishem Yeshua Hamashiach. Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Bapak Ibu, kenapa saya nyanyikan menyenangkanmu? Karena tema bulan ini adalah memberi yang terbaik. Ya. Sampai lupa saya. Apa kabar ABC Musar? Fantastis, luar biasa, yes, yes. Pejuang Kristus? Semangat, amin. Terharu, jadi lupa, kan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, tema gereja kita bulan lalu apa? Motivasi yang benar, ya. Motivasi yang benar. Dan sekarang bukan Agustus ini adalah memberi yang terbaik. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus, perlu kita ketahui apabila ya, ini sekarang tuh istilahnya apa? Quote ya. Seseorang melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, otomatis dia akan memberikan pelayanan yang terbaik. Terbaik bagi Tuhan, ya. Seperti bulan lalu saya katakan, orang yang dibaptis, misalnya kan saya tanya, itu juga untuk dia akan ikut melayani pekerjaan Tuhan, ya. Memang sebenarnya ya untuk diarahkan, ya, bukan untuk melayani Tuhan. Tapi setelah masuk ke pelayanan itu tergantung dari orangnya. Kalau dia hanya merasa kewajiban, itu akan lain hasilnya dengan kalau itu memang kerinduan, ya, untuk menyenangkan Tuhan. Kita melayani pekerjaan Tuhan di segala bidang, ya, tidak hanya musik, ujian, membawa renungan, mungkin bisa asyir, dulu ada kolektor, ya mungkin pemerhati, itu juga termasuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak hanya di gereja, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, sehari-hari juga kita akan menghadapi hal itu. Kita sebagai surat-surat terbuka dari Kristus itu akan menentukan sekali, ya. Talenta itu kan macam-macam, ada yang punya satu, ada yang punya dua, ada punya tiga, ya puji Tuhan kalau punya banyak, ya, tapi juga harus hati-hati, ya, kadang-kadang jadi sombong. Tapi kalau satu ya satu, tapi jangan dipendem seperti yang satu talenta itu, ya lalu dikembangkan, gitu, ya. Misalnya kalau saya dulu nyanyi, saya utamakan dinyanyi, gitu, ya. Kalau kita lihat di Roma 12 ayat 1, situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, ya. Pesan Rasul Paulus pada Jemaat Roma, ya. Jadi kita bisa mempersembahkan yang terbaik dari seluruh keberadaan kita, ya. Mungkin dari ucapan kita, dari tingkah laku kita, ya. Seperti dulu kan saya bilang yang saya gara-gara pendeta saya yang kesaksian minta ini kasih Tuhan saya yang tante saya, ya. Yang pendeta males, agam kerja, kabeh njaluk Tuhan, gitu, ya. Itu satu, saya satu lain. Kowe nek lunga gereja, kamu harus nyatakan Tuhan Yesus itu ajarannya baik. Jadi kamu harus baik. Kamu ajaranmu, kelakuanmu tidak baik,
gak usah lunga gereja, mending kaya aku gak lunga gereja tapi apik. Itu Bapak Ibu, itu loh, jadi harus menjaga dan jadi akhirnya saya ya otomatis ya selain dari firman Tuhan, selain dari itu juga, wah berarti saya juga harus jaga nama baik Tuhan ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi akhirnya Bapak Ibu ya sudah kebiasaan. Akhirnya kan saya sudah berusaha ya, akhirnya adik saya juga tahu, akhirnya ikut ibadah juga. Anak tante saya juga ikut juga ya. Itu karena kita harus memberi teladan ya dari kehidupan kita, dalam mungkin di pergaulan kita, di kos gitu ya. Jadi pernah teman saya itu waktu saya masih Jogja, teman saya pas pulang Kudus ini masih cucunya ngorono, itu apa no? Gak bisa no. Dia sengaja ke rumah, memprovokasi tante saya. Tante Heno di nggak karu-karuan di Jogja itu, kelakuannya nggak Tapi jawab tante saya apa? Nggak mungkin gitu. Ponakan saya nggak mungkin berbuat begitu gitu ya. Jadi ada kepercayaan gitu ya. Demikian juga teman-teman kos gitu ya. Kita harus, ini sebagian saya, banyak teman-teman kos itu ya lebih saya kan saya nggak bawa sepeda motor, tapi kadang-kadang mereka tuh minta antar gitu loh. Lah saya nggak punya sepeda motor, terus pinjam teman saya gitu. Lama-lama teman saya, aku sendiri sepeda motor gak tahu gonceng kocok-kocok. Kan banyak ceweknya ya, cewek 22, yang cowok 10 di depan, cewek di dalam. Kok bolak-balik kowe ngono lho. Ya gak apa-apa wis gak asal ada anak-anak bilang, wah, ya iku lu sendiri sepeda motor. Gak wis mau gak enak gitu. Ya kamu pinjam, berarti akhirnya dia yang pinjam tak anter gitu ya. Jadi teman saya pakai dongkol ya. Gitu ya. Ada juga yang bilang wah Heno jahat, itu nggak percaya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu kalau pernah dengar ketemu teman saya, coba cek boleh ya, gimana kelakuan saya ya, karena itu memang berasal dari itu. Kalau kamu tidak baik, tidak usah lu gereja, lebih apik kan aku dan kalau mau gereja tapi apik gitu kan. Ya, kita kembali ke laptop. Pesan Rasul tadi kita mempersembahkan persembahan yang sejati ya. Mungkin Bapak Ibu atau mungkin ada sekolah minggu, guru sekolah minggu, ingat seluruh keberadaan kita itu untuk melayani Tuhan. Yaitu tanganku berjabat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ingat semua ya? Puji Tuhan. Ingat lagunya tapi melakukannya yang lupa. Ya, kita untuk kali ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab, seorang raja yang ingin membangun bait suci, bait Allah, ya, supaya Allah bersemayam di situ. Dia merasa risih karena ia tinggal di istana yang terdiri dari kayu yang dari aras ya, kayu aras dari Bono, dan semua bagus dengan hiasan-hiasan yang tetapi tabut perjanjian
Tuhan, ya, lambang Allah hadir itu masih di tenda, ya, di tenda di kemah pertemuan. Di 1 Tawarikh 11 ayat 1, ya. Tetapi keinginan tidak disetujui Allah karena dia seorang raja yang sering berperang dan pahlawan, ya. Jadi sering menumpahkan darah musuh-musuhnya. Jadi tangannya itu berlumuran darah. Jadi dia tidak boleh, Allah tidak mau, ya, orang yang mendirikan baitnya itu penuh dengan darah. Ini di 1 Tawarikh 17 ayat 12. Jadi tapi dia menjanjikan nanti anaknya yang akan mendirikan bait Allah. Siapakah raja itu? Nah, Daud, ya, nanti Salomo yang akan mendirikan itu, ya, Daud, ya. Mari kita baca Alkitab kita di 1 Tawarikh 25 ayat 1 sampai 8. Mungkin ada yang bantu? Saya tak minum dulu. Garing. Terima kasih. Tentu saja Tuhan berkati. Ya, Bapak Ibu, itulah nas Alkitab kita pagi hari ini. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus, Raja Daud pada masa tuanya seperti tadi, dia merindukan untuk membuat rumah bagi Allahnya. Daud merasa bersalah, ya, risih juga, dia tinggal di istana, raja itu dari kayu aras dan sebagainya, ya, dengan ukiran-ukiran yang indah. Tetapi dan Allah menyertai dan memberkatinya. Itu masih tinggal di tenda, di kemah pertemuan, ya, di mana ada tabut perjanjian dan alat-alat untuk pengorbanan bagi Allah, ya, berada, ya, ada kedian, meja pembasahan, meja pembakaran, itu semua ada di situ semua, ya. Waktu dia mengutarakan niatnya pada Nabi Nathan, semula Nathan mendukung, ya, mungkin Tuhan akan memberkati, ya, karena dipikir Nabi Nathan itu kan adalah maksud yang baik, ya, karena Daud ingin membangunkan bait Allah. Tetapi setelah itu Allah menegur Nathan, ya, untuk kembali menyampaikan Daud bahwa Allah tidak menyetujui, ya, kepada Daud tidak boleh membangunnya karena tangannya banyak menumpahkan darah musuh-musuhnya, ya. Tetapi Allah berkata bahwa nanti keturunannya lah yang akan mendirikan bait Allah, ya, itu nanti akhirnya ternyata adalah Raja Salomo. Kecewakah Daud? Tidak, ya, atau ngambek? Enggak, ya. Tentu tidak, karena dia menyadarinya, ya. Memang itu yang dimintai Tuhan. Karena memang sebenarnya kalau ada hal-hal yang membuat kita apalagi di pelayanan terus membuat kita loh kok gini, tidak sesuai ya. Jadi tapi kita harus mikir yang lainnya, ya. Ada masih banyak pelayanan yang Tuhan berikan, ya. Dulu saya kan kenapa saya bahas ini adalah tentang pujian, dan saya memang tergabung dalam vokal group, ya, di, pelayanan saya banyak di vokal group. Itu kemana-mana, saya ke Semarang, ke Kudus, ke Magelang, ke Mojokerto, ya, Mojokerto. Tetapi pas waktu dernya itu, yaitu sidang sinode, saya nggak terpilih. Waduh, kok gini ya? Pada aku kemana-mana ikut, sampai saya dipisu-pisuin mbak bosku, aku tetap berangkat, aku pelayanan gitu, ya. Ya.
Memang ditanyai, kamu kecewa nih? Ya kecewa terus terang aku. Tapi tidak hanya untuk vokal grup, saya kan bisa yang lainnya. Saya perlengkapan, ya. Terus waktu itu kan sudah banyak ada diperlukan itu apa? Pengetik itu types katanya. Type, ya itu kan baik itu sekolah minggu. Lah ternyata waktu itu juga ada apa namanya KKR sekolah minggu ya. Saya diikutkan, yaitu yang diadakan Yayasan Domba Kecil. Ya. Akhirnya banyak yang nggak bisa ikut ya, ada guru, akhirnya saya sama Pak Yunus yang ikut bantu gitu akhirnya. Waduh, anaknya ya kalau anak sini masih teratur, ini nanya untuk tukang becak, anak itu warung gitu ya. Ada juga yang di depan gereja itu ada warung soto, itu anaknya cewek ya, namanya Dwi itu, Noah kali minta ampun. Itu waktu kan kita nyewa bis ya di Stadion Kridosono, kalau Bapak Ibu ke Jogja itu kan pinggir jalan kan ramai ya, itu lari-lari, waduh saya kalang kabut, Pak Yunus ngajari ke sana sini ya. Sudah selesai. Tapi mereka tahu kalau kita ini tulus ya mengasihi mereka. Udah selesai, dia bilang, waduh aku seneng om, sabar kini molor khusus gitu ya. Mau nanti saya sampai ada apa-apa kan kita tanggung jawab ke orang tuanya ya. Itu seneng dia nih. Jadi kalau kita itu tetap ya terbaik gitu ya. Bisa melayani terus apa? Dan saya sebagai Tuhan itu, kalau ada yang terbaik, saya kasih yang terbaik. Maka kalau sekolah minggu dulu kan sekolah minggu. Tapi karena anak-anak baik yang kuliah di IKIP, ya saya senang ke IKIP. Cuma saya bantu aja, ada apa ya kayak itu ya. Ada yang nggak bisa, ada ngelesi gitu ya. Nggak datang, ganti saya. Loh, saya selama nggak tahu ngelesi gitu ya. Cuma saya lihat bukunya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang SD ya, bilangan birama. Tahu ya. Birama itu musik gitu ya. Tak lihat terus saya tanya gini, oh bukan om, gini malah akhirnya saya yang diajari sama mereka, bukan saya yang ngelesi, mereka akhirnya yang ngajari gitu ya. Cuma ya mereka tahu kita ini benar-benar ngasih mereka ya. Cuma itu kadang-kadang dia ke kita, padahal ada guru-guru lain, om, maaf ya, bilang gitu, adanya anak kecil gitu, om, ya bingung, waduh ya apa sih? Ya tapi untungnya mbak ya yang om, tinggal tak aku gitu. Ya memang masih kecil kok, mungkin 3 tahun mungkin itu ya. Ya itu kita memberikan yang terbaik ya. Nah, tadi Daud tidak kecewa, tapi dia justru segera mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk bait Allah nantinya ya, apabila sudah berdiri dipersiapkan ya, mengorganisasi semua pelayanan di bait Allah ya. Kan sesuai perintah Allah, suku Lewi tidak punya bagian, itu khusus memang bagian untuk melayani bait Allah ya. Lewi anaknya siapa? Ya, Yakub ya, anak Israel ya, Yakub. Dia adalah ya, yang Musa ya, Musa sama Harun adalah suku Lewi. Pada saat itu Lewi adalah mempunyai anak 3. Namanya Gerson, Kehat, dan Merari. Saya hampir keliru kemarin. Saya pikir Gerson itu anaknya Musa. Musa memang anaknya Gerson sama Eliezer. Ya. Jadi, tapi ini maksudnya Gerson anaknya Lewi. Jadi suku Lewi itu dari tiga apa itu golongan ya. Jadi keturunannya Gerson, keturunan Kehat, keturunan Merari. Ya. Jadi dalam mengatur jadwal imam-imam yang
khusus untuk imam besar yang itu adalah keturunan Harun yang bertugas ya, dijadwal mengatur petugas menjaga pintu, ada 4.000 orang terus apa lagi ya, terus 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat musik yang telah dibuat Daud untuk memuji Tuhan. Antara lain gambus ya, biasanya kan gambus 3 tali. Jadi pertama saya gambus itu kayak apa ya? Saya pikir kayak mungkin orang aman yang pakai tong kayu ada 3 tali, jadi apa, karet hitam itu, dung gitu ya. Kan 3 tali itu apa itu gitu. Ternyata gambus itu kalau Bapak Ibu pernah lihat acara apa di TV Islam yang orang Arab pakai apa, gitar gembung itu atau mandolin ya, ada gembung ya, itu gambus. Ternyata gambus, alat petik seperti mandolin, gitar orang Arab. Terus ceracap itu ternyata saya pikir apa kerincingan yang di itu gitu, tidak, ternyata seperti simbal, Bapak Ibu, simbal ini ya, tapi kecil di tangan itu. Mungkin kalau lihat barongsai itu kan ada juga yang ya, ditabuh itu. Nah itu. Ini simbal ini ya agak lucu. Biasanya kita lihat kalau waktu kecil ada monyet yang pakai gitu ya. Itu ada, pernah tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu waktu SMP itu teman saya adiknya tuh sama temennya itu rebutan. Kan itu ada drum band ya, ada yang masang itu gitu. Walah mengawal ketek di rebutan ya gitu. Mungkin itu piang-piang gitu loh ya. Terus kecapi ya, alat petik. Kecapi ada yang, kalau kecapi Jawa kan itu ya, kalau mungkin waktu Daud itu kayak harpa gitu ya, harpa bentuknya melengkung gitu kan, nih ya. Dipakai Daud bisa untuk menenangkan Saul ya. Kalau Saul diganggu roh jahat, Daud yang memainkan dengan kecapi itu akan tenang. Jadi Daud memberikan tugas kepada semua keturunan Lewi ya, tidak ada yang kelewatan ya. Kok di ayat 8 itu kan ya, tua dan muda, guru dan murid membuang undi mengenai tugasnya. Ayat yang lain di tanggal 25 ini adalah tugas masing-masing kan, diundi, jadi semua dapat ya. Memang sebaiknya kalau kita jemaat semua aktif itu bisa juga, mungkin bisa yang lain, bisa apa gitu ya. Jadi kita bisa memberikan yang terbaik di dalam dari apa yang keberadaan kita ya. Kayak apa? Karunia korah-korah juga ada ya. Nah, siapa yang punya karunia korah-korah? Ada nyapu, ada ya kan. Saya di Jogja itu kalau kan saya khususkan minggu ya, jam 5 pagi, 2 pagi agak kalau misalnya saya tidak pulang makan, jemput anak-anak sekolah minggu tidak pulang sarapan, balik lagi sekolah minggu, pulang sore jam 4 sudah siap untuk noto kursi. Setelah ibadah latihan vokal grup. Latihan vokal grup itu tiap minggu itu ya. Itu semua dikasih tugas ya. Maka saya waktu bilang ke Bu Susi, ada yang kasih apa di jadwal ya untuk asyir gitu kan. Jadi yang penting kan bisa nyalami, bisa nyambut, ketawa, ya senyum gitu ya. Selain itu Daud juga menyiapkan itu ya, kayu aras dari Libanon, bagian juga itu emas dari Ofir. Katanya Ofir itu Indonesia katanya.
diprediksi Ophir itu ada Indonesia, ada besi, ada perak, ada tembaga, dan lain. Jadi Daud menyiapkan segala sesuatunya ya. Juga ada tukang dari Sidon, Tirus, dan dia kan bersahabat baik dengan Raja Hiram itu yang mengirimkan kayu-kayu itu ya dari Lebanon. Di 1 Tawarikh 25 ya Daud bersama para pemimpin tentaranya menunjuk Asaf, Heman dan Yedutun ya, bersama anak-anaknya untuk bertugas dalam pelayanan musik di bait suci. Mereka bernubuat dengan iringan kecapi, gambus dan ceracap. Jadi ya, kayak simbal itu. Daud menyiapkan kelompok orang yang bertanggung jawab pada jalannya ibadah. Ya, bagian ibadah, ini sermon ya di sini ya. Secara khusus mengkoordinir jalan ibadah, nyanyian, pujian, iringan musik dan penyampaian firman berupa nubuat-nubuatan dari mereka. Dari perikop ini kita dapati beberapa hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Daud menunjuk mereka yang sesuai talentanya ya. Jadi memang sesuai talentanya. Juga maksudnya bukan asal like dislike ya, yang deket aja yang dipilih enggak, tapi memang sesuai talentanya. Bersyukur tempat kita ada audisi ya, ada audisi, jadi semua itu harus secara fair ya. Walaupun tidak disebutkan bahwa anak-anak Asaf, Heman dan Yedutun ini adalah penyanyi-penyanyi handal alias gak falus ya. Minimal nggak fals ya. Masalah fals itu apa namanya? Ya susah gitu loh. Jadi saya punya ini teman di kos dulu di kontrakan. Saya nunut sama Pak Yunus di kamarnya waktu itu. Anaknya baik anak Blitar itu. Dia tuh seneng nyanyi, tapi fals gitu loh. Dia minta ajaran loh, aku nggak bisa ngajari. Itu ada teman saya dari Jambi, yaitu dia dari Gereja Kalam Kudus ya, dia senang nyanyi itu, bagus suaranya gitu. Dia ngajari gitu. Tapi tetap gak bisa, akhirnya dia bilang, lama-lama dia jengkel gini, wis, gue nek tak ajari sing baik yang bagus, gak tetap fals. Akhirnya Pak teman saya nyanyi fals sekalian, jadi dia malah bisa jadi belajar fals malah teman saya. Tapi semua memang kalau ada keridhaan memang seni nyanyi ada juga boleh, tapi ikut kur penting tertutupi, tidak singer atau apalagi kayak WL gitu. Jadi ikut kur kan sama nggak sama ya, nggak satu orang itu, jadi nggak terlalu terekspos. Ya tadi walaupun tidak diketahui anak-anaknya Asaf, Heman dan Yedutun itu penyanyi handal, namun secara logika tidak mungkin Daud mempercayakan kepada mereka untuk mengerjakan tugas khusus sebagai penyanyi, pemusik dan yang bernubuat ya. Kalau mereka tidak memiliki talenta dan karunia khusus tersebut. Jadi memang kalau karunia di situ, ya itu yang harus dikembangkan. Kita dapat melacak 3 keluarga ini berdasarkan kepala keluarga masing-masing. Ya, 3 orang itu yang pertama, yang A adalah Asaf. Dalam bahasa Ibrani nama Asaf artinya penghimpun. Ia adalah seorang ahli musik suku Lewi dari Bani Gerson ya, anak sulung dari Lewi ya. Pada zaman Raja Daud. Seperti tercatat di Perjanjian Lama di Alkitab, ia menulis 12 Mazmur. Kalau Bapak Ibu lihat di Mazmur itu di karangan Asaf adalah Mazmur 50 dan Mazmur 73 sampai Mazmur 83 itu 4, 5 itu semua adalah karangan Asaf. Anak keturunan juga merupakan imam penyanyi dan bernubuat dalam bait Allah. Ia ditunjuk oleh kepala
orang Lewi sebagai penyanyi utama dengan memakai ceracap ketika tabut dibawa ke Yerusalem. Jadi sebelumnya itu sudah memang ditugaskan ya ketika tabut perjanjian yang di Yerusalem sama Daud ya, yang di rumahnya Obed Edom ya. Jadi dibawa kembali ke Yerusalem. Daud mengangkatnya sebagai kepala paduan suara dalam kebaktian. Menurut beberapa catatan Alkitab kita menemukan bahwa Bani Asaf tetap menjadi keluarga pemusik yang senior hingga orang Yahudi kembali ke negerinya. Jadi walaupun orang Yahudi yang dibuang ke Babel terus kembali kan tetap dari Bani Asaf, dari pemusik senior. Khususnya juga sebagai penyanyi dan pemukul ceracap. Asaf sendiri terkenal sebagai pelihat atau nabi dan diakui sebagai penulis Mazmur-Mazmur yang digunakan tadi ya, Mazmur 50 dan 73 sampai 83 kita digunakan Raja Hizkia ketika memulihkan ibadah di Bait Allah. Yang kedua adalah Heman ya, Heman. Dalam bahasa Ibrani nama Heman berarti setia. Ia adalah orang yang suku Lewi dari Bani Kehat, dari anak Lewi yang kedua ya. Tadi kan ada tiga golongan dari keturunan Lewi ya. Asaf, Heman, Yedutun. Ini ya adalah suku Lewi dari Bani Kehat, anak dari Yoel. Nanti ada Yoel itu ya, nanti kalau sudah ada Yosua Elvin yang baru lahir. Buyutnya Mak Nanwa ya, Yoel ya. Yang merupakan salah seorang pemimpin penyanyi di rumah Tuhan yang ditetapkan oleh Raja Daud. Ia juga penggubah Mazmur 88. Jadi dari selain Asaf, Heman pun juga. Dalam bahasa Ibrani nama yang ketiga Yedutun, dan Ibrani nama Yedutun berarti memuji. Dia adalah orang suku Lewi dari Bani Merari. Jadi anak Lewi yang ketiga yang hidup di zaman Raja Daud dan Raja Salomo. Ia dikenal sebagai pemazmur, pemain ceracap, dan pemimpin musik di Bait Suci. Ia diangkat Raja Daud untuk memimpin ibadah musik di Bait Suci bersama Heman dan Asaf. Ya, satu suku ini ya, khusus untuk melayani Bait Suci. Yedutun sejak semula adalah penyanyi di kemah suci. Ada yang berkata nama lainnya adalah Etan. Nama Yedutun juga muncul pada Mazmur 39 yang ditulis oleh Daud. Bukan yang Arab, malah justru Daud menulis ditujukan kepada Yedutun ya. Dengan memperhatikan secara khusus tiga nama ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa mereka yang ditunjuk adalah mereka yang telah diketahui oleh Raja Daud sebagai orang-orang yang mempunyai komitmen dalam pelayanan. Jadi sudah waktu di kemah suci mereka juga sudah melakukannya. Selain mempunyai komitmen dalam pelayanan, juga mempunyai skill, kemampuan, memiliki talenta dan karunia dari Allah. Berdasarkan itulah maka anak-anak mereka juga dilibatkan atau ditetapkan Raja Daud untuk menjadi musik. Buku yang kedua, mau berbagi pelayanan untuk kemuliaan Tuhan di ayat 2 sampai 7 ya. Coba kita perhatikan jumlah total anak-anak 3 orang ini. Kalau kita tadi baca di 2 sampai 7 ya, anak Asaf itu ada 4 orang, anak Yedutun ada 6 orang, anak Heman ada 14 orang, dan ditambah ayah mereka, ayah Asaf, Heman, Yedutun 3 orang, jadi totalnya adalah
27 orang. Mereka yang dipercaya khusus untuk bertanggung jawab atas jalannya ibadah, ya. Yakni 3 keluarga itu. Di bagian itu kita menemukan bahwa jumlah total mereka adalah 288 orang. Loh, kok bisa? Ini kan cuma 27, ya. Dari mana asal mereka? Yang dipilih kan cuma 27 Daud, kok tambah banyak dari 288. Karena ya diketahui Daud ada 27 orang yang punya talenta bermusik, bernyanyi, dan bernubuat. Ternyata pada ayat 7 ya disebutkan bahwa terdapat orang-orang lain di luar 27 orang itu, ya. Yakni saudara-saudara mereka mungkin satu puak. Ya, tetap orang-orang Lewi. Mereka dilatih bernyanyi supaya bisa ikut bersama-sama membuat ibadah di bait suci berjalan dengan baik, ya. Jadi tetap gereja yang sehat, tetap ada regenerasi itu, ya. Ada yang dilatih, ada yang mungkin ada yang les sendiri, ada yang berlatih, ada yang diajari gitu, ya. Jangan kayak dulu yang seperti saya ceritakan, jangankan dilatih, mau lihat organ kayak apa itu nggak boleh dekat, jangan nanti rusak, ya. Nah, itu sekarang boleh kita lihat ini, oh ini ada ini putih, apa putih hitam ya. Jadi mereka boleh melatih orang-orang lain, ya, bersama membuat ibadah itu dengan baik. Jadi kedua 7 orang itu yakni Asaf, Heman, dan Yedutun serta anak-anak mereka bersedia berbagi ilmu bersama-sama dengan saudara-saudara suku mereka yaitu Lewi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Caranya adalah mentransfer ilmu dan kemampuan mereka kepada lebih dari 200 orang, ya. Ternyata kalau kita kurangkan 288 dikurangi 27 adalah 261 orang. Yang lain yang diajari, ya, agar mereka dapat dilibatkan untuk melayani Tuhan. Ini merupakan tindakan yang bijak sekaligus rendah hati, ya. Jadi disebut mereka sadar tidak akan mampu dengan jumlah orang yang sedikit saja, ya. Nanti tiap minggu atau tiap itu aja orangnya gitu, ya, nggak ganti-ganti, lama-lama bosen, ya, lu lagi gitu, ya. Melaksanakan tugas di bait suci apa? Kita bait suci selesai dibangun, ya, mereka memang dipersiapkan. Kalau kemah pertemuan mungkin kecil, tapi begitu bait suci itu kan besar, berarti memang benar mereka menyiapkan orang banyak, ya, untuk ikut. Mungkin nggak tahu zaman dulu udah ada choir apa belum, ya. Mungkin kok kur mungkin ada, ya, mungkin kur gitu, ya. Mereka membutuhkan orang lain dengan cara melakukan kaderisasi dan menyiapkan mereka yang lain berdasarkan standar mutu yang baik. Tetapi juga enggak asal-asalan, ya, di dipilih, jadi tetap orang yang tetap mempunyai talenta di situ, ya. Kenapa disebut rendah hati? Karena mereka tidak pelit berbagi kemampuan sekaligus berbagi panggung, ya. Kan dengan mengajak mereka kan sama-sama tampil di panggung, ya, supaya yang lain diberi kesempatan melayani Tuhan Allah Israel, ya. Jadi diajari gitu, ya. Kalau saya vokal group latihan itu tiap minggu, ya. Nah, karena ketua vokal group saya itu kan bisa ngarang lagu sendiri, ya. Ngarang lagu sendiri. Biasanya dia kalau bawa lagu baru itu orang-orang ya ada yang bisa bingung sol si
Apa tuh? Nah itu nut itu loh. Ya itu, wah kesuwen itu saya bilang itu, wes kamu nyanyi yo, tak rekam, gitu ya. Gak usah bingung saya, pokoknya nurut swara iki wes, mbah anu menut, apa nggak tahu, pokoknya kamu nyanyi, rekaman, tak rekam, belajar di situ. Baru setelah saya Pak Yunus bisa anu ngajar yang lain gitu, tadi cepet. Kalau nyari anu bingung dia juga kan, juga dia apa improvisasi ya, jadi anu apa begitu dapat ide gitu dia langsung anu gitar gitu, jadi lebih cepat anunya apa belajarnya. Jadi banyak kalau kita melayani di itu banyak lagu-lagu apa karangan sendiri banyak ya. Yang ketiga, kepala keluarga adalah pemimpin dan pemberi teladan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila kita membaca dengan teliti, kita menemukan bahwa itu Asaf, Iman, Yedutun itu menjadi pemimpin kelompok anak-anak mereka ya. Para bapak inilah yang maju kemudian memimpin musik dan paduan suara tersebut ketika diperdengarkan sebagai pemimpin, mereka sekaligus diberikan karunia bernubuat ya. Jadi mungkin dari apa? Dari Asaf anu dan Yedutun ini kita kami memimpin Tuhan apa melalui mereka dia bisa bernubuat. Jadi itulah firman Tuhan langsung ya melalui mereka. Jadi suatu yang indah dibayangkan itu menyanyi dan Tuhan hadir, hadiratnya ya, supaya apa namanya? Jadi suasananya itu lebih apa namanya? Rohani gitu ya. Jadi yang hadir itu hadirat Tuhan Bapak Ibu ya. Bukan Tuhan yang hadir ya. Kalau Tuhan yang hadir kiamat katanya ya. Orang yang saya sampaikan adalah sebagian dari persembahan terbaik dari Daud. Selain bahan bangunan, keamanan, penjagaan tukang ya dari Sidon dan Tirus ya, juga kayu-kayu dari Libanon ya, dari Jairam. Jadi kita simpulkan persembahan terbaik bagi Tuhan adalah tindakan memberikan yang terbaik dari diri kita, baik dalam bentuk materi maupun non materi, sebagai ungkapan syukur terima kasih kepadanya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perlu kita ingat persembahan ini haruslah tulus dari hati ya, bukan sekedar kewajiban, serta melakukan dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh. Ya Bapak Ibu, apabila dapat dipercaya Tuhan, diberikan talenta dan diberikan tugas, hendaknya kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, sehingga apa yang kita persembahkan, kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan ya. Kita menggunakannya dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Karena kenapa kita kalau pujian, terutama untuk pujian itu karena Allah bertahta di atas pujian ya. Kita harus kalau dipercaya sebagai penyanyi itu memberikan yang terbaik. Persembahan terbaik bagi Tuhan adalah perwujudan dari kasih, syukur dan ketaatan kita kepadanya. Persembahan ini bukan hanya materi tetapi juga hati yang tulus dan tindakan yang sungguh untuk kemuliaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.